Assalamualaikum anak-anak. Kita belajar lagi ya. Hari ini kita sudah masuk di tema 3 ya. Tematik 2, tema 3 yaitu tugasku sehari-hari ya. Kita langsung buka subtema 1. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Halaman 4. Di sini ada kegiatan ayo membaca. Membaca teks letak rumah Nina. Tempat tinggal Nina. Nina tinggal di Jalan Kediri Utara 3, nomor 11, RT 1, RW 6, Banjarbaru. Kampung tempat tinggal Nina sangat asri dan nyaman. Warga di sekitar rumahnya sangat menjaga kebersihan lingkungan. Rumah Nina juga terlihat bersih dan asri. Ada pepohonan dan tanaman di sekitar rumahnya. Setiap hari, Nina dan keluarganya sangat rajin membersihkan rumahnya. Rumah Nina berada di tepi jalan dan menghadap ke selatan. Di sebelah kiri rumah Nina ada rumah Dito. Di sebelah kanan rumah Nina ada rumah Putu. Nah, kalau sudah dibaca, kalian seperti biasa ya, kalau sudah membaca bacaan kita garis bawahi kalimat yang penting. Misalnya nih di kalimat 1, Nina tinggal di Jalan Kediri Utara. Nah, itu kalian garis bawahi karena itu kalimat yang penting. Terus kalimat mana lagi yang penting? Rumah Nina juga terlihat bersih dan asri. Boleh digaris bawahi. Karena apa bersih dan asri? Karena itu ada pepohonan dan tanaman di sekitar rumahnya. Nah, itu juga digaris bawahi. Terus apa lagi di sini? Rumah Nina berada di tepi jalan dan menghadap ke selatan. Nah, itu juga digaris bawahi. Selanjutnya, di sebelah kiri rumah Nina ada rumah Dito. Itu juga digaris bawahi. Terus yang terakhir, di sebelah kanan rumah Nina ada rumah Putu. Nah, itu juga digaris bawahi. Kalau sudah, kita lihat ada kegiatan ayo mengamati halaman 5 ya. Di sini ada denah rumah ya. Di sini ada denah rumahnya Nina. Nah, kita lihat. Perhatikan denah lokasi rumah Nina di bawah ini ya. Ada kegiatannya nih ya. Nah, kita lihat dulu. Di sini kan ada arahnya ya, arah utara. Sebelah sini berarti timur, bawahnya selatan, sebelah sini barat. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ada utara, sebelah utara di atas, timur di sebelah kanan, selatan di bawah. Seperti ini ya. Utara di sebelah atas ya, barat di sebelah kanan, timur sebelah kiri, selatan di bawah. Nah, kalau untuk rumah menghadapnya ya, utara itu di belakang ya, di bagian belakang. Nah, depannya ini bagian selatan ya. Kalau menghadapnya ke sebelah kanan berarti barat. Kalau menghadap rumahnya menghadap ke timur berarti rumahnya menghadap ke kiri berarti dia menghadap ke timur. Nah, kalau rumahnya Nina dia menghadapnya ke selatan ya. Nah, gitu ya, di depan. Jadi di sini juga sudah dijelaskan nih ya. Rumah Nina berada di tepi jalan dan menghadap ke selatan. Nah, itu ya. Jadi rumah Nina ini berada menghadap ke selatan ya. Terus tadi apa? Di samping rumah Nina ada rumah Putu. Di samping kanannya ya, di samping kanan rumah Nina ada rumah Putu. Di samping kiri rumah Nina ada rumah Dito. Sekarang kita lihat ada teks yang ini, menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya, yang kegiatan ayo berlatih. Nomor 1, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Nina? Jawabannya tadi apa? Putu ya. Sebelah kanan rumah Nina adalah rumah Putu, berarti jawaban nomor 1 adalah Putu. Nomor 2, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Nina? Sebelah kiri rumah Nina ada rumah Dito ya, berarti jawaban nomor 2 adalah Dito. Nomor 3, di manakah rumah Nina? Nah, tadi sudah digaris bawah itu. Di sini ya, kalian tulis dengan lengkap nih. Di Jalan Kediri Utara 3, nomor 11, RT 1, RW 6, Banjarbaru. Ya. Nomor 4, apa gunanya denah itu? Nah, denah itu apa?
agar kita cepat menemukan suatu lokasi atau suatu tempat gitu ya, agar kita mudah untuk menemukan suatu lokasi atau suatu tempat. Itu gunanya Demar ya. Nomor 5, menghadap ke arah mana rumah Nina? Tadi sudah ada di sini di bacaan ya. Rumah Nina menghadap ke selatan ya. Sudah. Lanjut lagi. Halaman 6. Di sini juga ada kegiatan ayo mengamati ya. Mengamati keadaan rumah. Amatilah kedua rumah berikut. Berikan pendapatmu mengenai rumah tersebut. Kita lihat di gambar yang ini. Di gambar 1 ada rumah yang bersih ya. Rumahnya bersih, terus ada pepohonan ya. Nah, terus juga tidak ada sampah yang berserakan ya. Nah, berarti apa pendapatnya? Pendapat saya. Nah, apa nih pendapatnya? Kita harus menjaga kebersihan rumah ya. Misal gitu pendapatnya, kita harus menjaga kebersihan rumah. Yang perlu dilakukan apa? Misalnya yang pertama pasti menyapu ya, mengepel lantai, terus apa lagi di sini, membersihkan halaman rumah ya. Atau bisa juga ini kalau ada rumput berarti memotong rumput dan merawat tanaman juga bisa, karena di sini banyak tanaman ya, gitu yang dilakukan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau yang kedua gambarnya di sini banyak sampah ya, tuh sampahnya berserakan, terus juga tempatnya kotor ya, rumah di sini yang halamannya kotor, pohonnya juga tidak terawat ya, pohonnya itu pohonnya tidak terawat nih, banyak yang rusak pohon-pohonnya tuh, ya. Nah, berarti apa pendapat saya? Pendapatnya kita harus rajin membersihkan rumah, atau kita harus rajin membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang perlu dilakukan, yang pertama sama kayak tadi, misalnya harus mengepel dan menyapu lantai, membuang sampah yang berserakan, dan merawat tanaman gitu ya. Atau bisa juga tadi membersihkan halaman, karena halamannya kotor berarti membersihkan halaman itu juga ditambahkan juga boleh ya. Sudah ya. Kalau sudah, di sini ada bacaan lagi nih ya. Sebelum kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 7, kalian ada tugas lagi membaca nih ya, tentang kegunaan rumah ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya bacaannya ya, yang di halaman 6 itu. Nah, sekarang lanjut ke ininya, tugasnya ayo berlatih di halaman 7. Sebutkan 2 fungsi rumah. Nah, kita lihat di bacaan yang halaman 6 ini ya. Rumah memiliki kegunaan. Nah, apa kegunaannya? Kita lihat di sini. Rumah tempat berlindung dan berkumpul keluarga. Nah, berarti langsung tuh tulis ya. Rumah tempat berlindung dan berkumpul keluarga ya. Kalau mau kita tambahin juga boleh. Nah, berarti apa? Itu sudah cukup ya. Rumah tempat berlindung dan berkumpul keluarga sudah cukup ya. Udah. Lanjut lagi, nomor 2. Di manakah biasanya anak-anak berkumpul bersama orang tuanya? Ya, kalau berkumpul berarti di ruang keluarga ya. Kita lihat di sini ada nggak ruang keluarganya? Ya, di sini tidak disebutkan ya. Tapi kalau misalnya biasanya anak-anak berkumpul bersama orang tuanya adalah di ruang keluarga ya. Atau boleh juga di sini bacaannya keluarga berkumpul di rumah ya. Itu juga boleh ya. Nomor 3, siapakah yang berperan sebagai kepala rumah tangga? Kepala rumah tangga adalah ayah. Nah, di sini ada nih ya. Ayah sebagai kepala keluarga. Dan ibu mengatur rumah tangga. Berarti kalau kepala rumah tangga adalah ayah ya, yang nomor 3. Nomor 4, apakah tugas ibu di rumah? Nah, tugas ibu tadi sudah ada nih. Ibu bertugas mengatur rumah tangga ya. Nanti sesuaikan jawabannya dengan bacaan yang di halaman 6 ya. Terus lanjut nomor 5. Sebutkan ciri-ciri rumah yang nyaman dihuni. Nah, kalau rumah yang nyaman dihuni berarti apa?
kalian bisa itu ya menjawabnya sendiri ya. Kalau di bacaan ini sih nggak ada nih ya. Nah, kita bisa menjawab dengan pendapat sendiri. Misalnya apa? Kalau yang nyaman dihuni, rumahnya harus bersih ya. Terus rumahnya harus sehat dan asri gitu ya. Bersih misalnya apa? Tidak ada sampah yang berserakan gitu ya. Kalau asri berarti ada pepohonan ya. Sehat, kalau sehat berarti terhindar dari kuman penyakit. Nah, itu sehat ya, berarti seperti itu ya. Rumah harus bersih, sehat dan asri ya. Lanjut lagi, ada kegiatan ayo menulis ya. Nah, menulis bahan membangun rumah. Ceritakan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumahmu dengan bahasa yang benar. Nah, berarti kita menulis ya, menceritakan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah. Kalian bisa ini dulu ya. Bisa membaca dulu teks yang ada di halaman 7 ya. Nih, di sini ada nih ya. Rumah dibuat dari bahan-bahan bangunan ya. Ada batu bata, semen, pasir, batu kali, kayu, besi dan genteng. Nah, itu ditandai itu, garis bawahi ya. Sebentar dulu. Nah, ini ya. Sebelum mendirikan rumah, membuat fondasi rumah terlebih dahulu. Fondasi terbuat dari batu kali atau batu bata merah ya. Nah, itu. Jadi itu juga bisa tuh bahan-bahannya ya. Jadi tambahkan batu kali atau bata merah ya. Selanjutnya lagi, dinding rumah dibuat dari batu bata. Ada yang dari batako, bambu atau kayu. Nah, berarti garis bawahi lagi tuh ya, dinding terbuat dari batu bata, batako, bambu atau kayu. Terus atap rumah terbuat dari genteng, berarti tambahin lagi alatnya tuh genteng ya, garis bawahi. Ada pula dari seng atau rumbia. Nah, boleh juga ya. Jadi apa? Atap itu bisa terbuat dari genteng, seng atau rumbia. Ya, itu juga digaris bawahi. Bagian lantai dari ubin atau semen. Nah, itu juga digaris bawahi ya. Berarti ada ubin atau semen. Terus pintu dan jendela terbuat dari kayu. Nah, itu juga digaris bawahi ya, kayu ya. Selanjutnya ada lubang angin atau ventilasi. Nah, itu seperti itu. Itu juga digaris bawahi, lubang angin atau ventilasi. Ya. Nanti kalau sudah, kalian boleh tulis kalimatnya di sini. Coba kalimat pertama misalnya seperti ini. Boleh ikutin dikit-dikit ya. Misalnya, rumah dibuat dari bahan-bahan bangunan seperti batu bata, semen, pasir, batu kali, kayu, besi, dan genteng gitu. Terus nanti kalimat yang keduanya, fondasi terbuat dari batu kali atau bata merah. Terus yang kalimat ketiganya, dinding ya, dinding rumah terbuat dari batu bata, batako, bambu atau kayu. Kalimat yang keempat, atap rumah terbuat dari genteng, seng atau rumbia. Kalimat yang kelima, bagian lantai dari ubin atau semen. Nah, seperti itu ya. Boleh 5 kalimat. Nanti kalian atur sendiri. Ya, jangan terlalu banyak kalau buat kalimat. Boleh 5 kalimat saja. Cukup. Terus lanjut lagi. Di sini ada kegiatan ayo mencoba, halaman 9 ya. Mendata ruangan di rumah ya. Nanti kalian ruang apa saja yang ada di rumahmu. Nah, itu pasti kalian lebih tahu ya. Berikan tanda centang sesuai kondisi rumahmu. Nah, misalnya teras, ada atau tidak. Nah, kalian kalau misalnya ada berarti di checklist atau dicentang di sini gitu ya. Terus jumlahnya ada berapa? Misalnya 1. Ruang tamu, apa itu ruang tamu? Nanti kalian bisa baca di sini nih, di teks ayo membaca halaman 8 ya. Ruang tamu biasanya tempat untuk menerima tamu, pasti ada ya. Ada. Jumlahnya misalnya 1. Ruang keluarga, itu tempat berkumpulnya keluarga, misalnya ada, jumlahnya 1 gitu ya. Kamar tidur ada, pasti ada ya. Terus jumlahnya misalnya berbeda-beda ya, ada yang 2, 3 atau 4. Nah, itu tergantung rumah kalian ya. Ruang makan ada misalnya, terus jumlahnya 1. Kamar mandi dan WC ada ya, jumlahnya juga nih tergantung rumah kalian, ada yang cuma 1, 2 atau 3. Nah, itu terserah ya, tergantung di rumah kalian.
Garasi ada ya, ada juga yang tidak ya. Biasanya kalau garasi biasanya bisa parkir di halaman atau disediakan khusus untuk garasi. Boleh ada, boleh tidak ya kalau garasi ya. Misalnya ada, jumlahnya berapa? 1 ya. Nah, lanjut lagi. Ayo berdiskusi halaman 9. Mendiskusikan kosakata tentang rumah. Nah, ini gampang nih ya. Di sini kan ada contohnya nih, teras. Apa artinya? Ruangan di depan rumah. Kalian tadi sudah disediakan di sini nih ya, di kegiatan Ayo Membaca halaman 8. Nah, misalnya di sini kan tadi di rumah itu ada ruang tamu. Apa itu ruang tamu? Terus di nomor 1 ruang tamu. Apa ruang tamu? Nah, tempat untuk menerima tamu gitu ya. Terus yang kedua, ruang makan. Apa itu ruang makan? Di sini sudah ada artinya di halaman 8 ya. Tempat untuk makan gitu ya. Yang ketiga, ruang tidur. Artinya apa? Tempat untuk tidur. Nah, gitu ya. Nanti kalian lanjutkan sampai ke di sini ada garasi juga ya, sampai ke garasi ditulis semua di sini ya. Bisa lihat di halaman 8 arti katanya ya. Lanjut. Nah, di sini kita halaman 10, ayo mengamati. Nah, ada mengamati uang logam ya. Halaman 10. Ibu sudah punya nih, ada 4 ya. Jadi di Indonesia mempunyai 4 buah uang logam. Yang pertama, uang logam Rp1.000 ya. Terus yang kedua, ini Rp500 ya. Yang ketiga, ini Rp200. Yang keempat ada Rp100. Nah, itu ya. Jadi kalian nanti bisa lihat sendiri, pasti di rumah punya dong uang logam ya. Nanti kalian cek sendiri ya, ada apa saja sih uang logam di Indonesia. Nah, di sini ada 4 ya. Nanti kalian bisa urutkan yang dari yang paling besar. Kalau dari yang paling besar nilainya dari uang Rp1.000, uang 1.000, terus 500 ya, 500, terus 200, dan yang terakhir 100 ya. Kalau dari yang paling terkecil, nah yang paling terkecil berarti apa? 100 dulu. Nah, terus ini harus dibedakan ya, 100 dengan 1000. Apa bedanya? Nah, kita lihat. Kalau uang Rp100, nolnya hanya ada 2 ya. Kalau uang Rp1.000, nolnya ada 3 gitu ya. Jadi kalau dari yang terkecil, urutan dari yang terkecil adalah 100, terus 200, 500, terakhir Rp1.000. Nah, gitu ya. Di sini Ibu sudah menggambar. Yang pertama, ada uang berapa ini? Ada 2 nolnya, jadi 100 berarti 100 ya. Nilai uangnya uang Rp100. Ditulisnya Rp. Rp itu singkatan dari rupiah. R-nya kapital, P-nya kecil. Tidak boleh pakai titik ya, jadi seperti ini aja, Rp 100,00 ya. Dibaca Rp100. Biasanya ada yang pakai ini nih, misalnya gini, Rp titik 100,00. Boleh nggak Bu kayak gini Bu, ada titiknya, terus pakai titik koma juga gitu. Itu tidak boleh ya, itu salah. Jadi yang benar seperti ini, Rp-nya tidak pakai titik ya. Terus di sini ini kan sen ya, ini menunjukkan sen, itu sebelum sen itu ada tanda komanya ya, seperti itu. Lanjut lagi, ini ada uang 200 ya. Dibaca uang Rp200, ditulis Rp 200,00. Nah, itu Rp singkatan tadi ya, rupiah. Jadi Rp200. Dibaca Rp200. Terus yang ketiga, tadi ada uang 500 ya. Uang berapa tadi? Rp500. Rp500 ya. Ditulis Rp, nggak pakai titik ya, 500,00. Nah, dibaca Rp500.
rupiah. Nah, selanjutnya uang 1.000 rupiah, 1 nolnya 3. Nah, gitu ya, nolnya ada 3. Uang 1.000 rupiah. Ditulis R kapital, P nya kecil, 1.000,00 ya. Dan dibaca 1.000 rupiah. Nah, ya, ini ada 4 ya. Lanjut lagi, sekarang membandingkan pecahan uang ya. Ini pecahan uangnya 1.000 rupiah. Di sini ada 200 rupiah. 1.000 sama 200 berarti apa? Di sini lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar ya. Itu ya. 1.000 rupiah lebih besar daripada 200 rupiah. Di sini ditulis nih, 1.000 rupiah lebih besar daripada 200 rupiah. Nah, sekarang ada pecahan uang 100 rupiah dan 200 rupiah. Di sini tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Nah, gitu ya. 100 rupiah lebih kecil daripada 200 rupiah ya. Nah, kita tulis di sini 100 rupiah lebih kecil daripada 200 rupiah. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Itu ada latihannya. Ayo berlatih di halaman 11 sampai halaman 12 ya, 1 sampai 5 ya. Selanjutnya di halaman 13 ada kegiatan ayo berlatih. Nah, ini ya. Mengurutkan pecahan uang. Itu di halaman 13. Ini yang pertama nih. Nomor 1. Ada pecahan uang 200 rupiah, 100 rupiah dan 500 rupiah. Kalian baca dulu soalnya ya. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, ingat yang terkecil ya. Berarti kalian cari yang paling kecil yang mana? Nah, ini kan 100 kan, berarti 100 itu ada di urutan yang pertama. 1 gitu ya. Urutan yang kedua mana? Ini kan 200, berarti ini urutan yang kedua. Yang ketiga berarti ini yang 500. Nah, gitu ya. Pakai angka. Lanjut lagi nomor 2. Ada pecahan 1.000 rupiah, 100 rupiah dan 500 rupiah. Cari yang terkecilnya. Yang terkecil adalah 100 rupiah nih. 100 berarti ini urutan yang pertama. Terus yang kedua 500 rupiah, berarti ini urutan kedua. Yang ketiga 1.000 rupiah, berarti ini urutan ketiga. Dah ya. Sama seperti tadi ya. Nanti nomor 3 sampai nomor 5 kalian kerjakan sendiri ya. Seperti itu. Nah, nanti kalian juga bisa berkreasi ya. Di sini kalian mengarsir ya. Mengarsir uang logam. Nanti kalian cari di rumah ya. Uang logamnya sudah sesuaikan sama ini nih. Misalnya nih. Uang saku dito tersisa 500 rupiah. Kalian cari uang 500-nya. Nah, ini uang 500. Nanti kalian taruh di baliknya ya. Di balik sini. Nah, ya, di balik sini. Nah, terus nanti kalian arsir gitu ya, pakai pensil ya. Pakai pensil sampai nanti tercetak uangnya ya. Nanti bisa dibantu mama atau kakak atau ayah ya. Di sini diarsir. Uangnya taruh di baliknya ya, di halaman baliknya seperti ini. Terus diarsir pakai pensil. Tuh ya. Terus yang ketiga uang 200 rupiah. Itu juga sama. Kalian cari uang 200 rupiah. Terus taruh di belakangnya ya, di belakang kertas. Terus kalian arsir pakai pensil. Nanti terlihat tuh ya, jumlah uang 200-nya seperti itu ya. Kalau sudah, nah, nanti kalian bisa ini ya, di rumah bisa mencoba bunyi-bunyian nih ya. Membuat bunyi dengan benda ya. Bisa dengan tongkat gitu ya, bertepuk tangan, atau bisa mengetuk meja juga bisa. Nah, ini ya, nanti kalian bisa lihat di ini ya, di halaman 15 sampai 16 ya. Gitu. Mencoba membuat bunyi-bunyian ya. Sudah.
pembelajaran 1 sudah selesai ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya. Lebih teliti lagi ya dalam mengerjakan tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.